teknologi menaklukkan kita. Padahal teknologi berasal dari kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencipta. Tetapi apa yang kita ciptakan justru berbalik mengendalikan kita. Teknologi akan dipakai untuk apa? Untuk mengambil kendali tubuh dan jiwa kita dari kendali Tuhan. Dan sekarang sedang terjadi. Cuman satu yang halo, itu. Dan hal-hal lain yang saya tidak mau sampaikan di sini. Semua yang ciptakan manusia itu itulah teknologi. Apapun itu. Yang dari tangan manusia itu teknologi. Ternyata teknologi ini yang ada di Wahyu 13 ayat 15 itulah patung hidup yang diberikan kuasa untuk melakukan apa saja. Bagi yang tidak mau menyembahnya, dia akan dibunuh. Dia akan melakukan begitu rupa supaya apa? Supaya kita tunduk. Sekarang kita sedang menghadapi situasi itu. Bersiap untuk menghadapinya. Nggak mudah. Tapi jangan takut. Tuhan pasti tidak akan ingkar janji. Kita sudah selamat. Katakan dalam ini, aku selamat. Aku kudus. Aku benar. Jangan kita terintimidasi lagi oleh kesadaran akan dosa. Karena itu adalah kita berada di bawah hukum Taurat. Kita berada di dalam hukum kasih karunia. Tidak lagi kita berada dalam hukum Taurat, tapi di dalam hukum kasih karunia. Karena tidak mampu kita, justru itu kita butuh juru selamat. Jangan pernah merasa ada yang paling benar. Mari kita saling bergandeng tangan, menolong satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Apa langkah konkretnya dari respon kita? Matius 28 ayat 19 sampai 20, semua udah tahu ini adalah mengenai amanat agung. Karena itu pergilah. Ini teknologi. Pergi ke sana naik pesawat, pergi ke sana naik mobil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas kita loh ini. Ini catat ya. Jangan cuma praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pergi berarti kita ada effort, ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus melangkah. Nggak bisa sambil duduk. Pergi ini pakai melangkah. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sudah berapa orang yang kita perkenalkan Kristus? Persoalan dia nggak mau dengar nggak apa-apa. Persoalan dia akhirnya tidak mau merespon, urusan dia. Tetapi dalam Yeskiel dikatakan apa? Engkau sudah menyelamatkan dirimu. Kita nggak salah. Tugas kita menyampaikan. Nggak diterima, ya nggak apa-apa. Karena apa? Sampai di situ tugas kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa ya, dan Anak, dan Roh Kudus. Saya kadang-kadang bingung nih, terjemahan Lia ini kadang-kadang ada Allah, ada Bapa, ada Tuhan. Kadang-kadang terjemahan itu yang tidak konsisten membuat membingungkan. Padahal Allah kita adalah Allah yang konsisten. Gitu. Sehingga terjadilah segala macam silang pendapat tentang doktrin Bapa Yahweh kah, ini kah. Ini yang perlu kita pahami. Dan ini menimbulkan friksi-friksi yang tidak penting gitu loh. Tidak penting, padahal apa? Cuma satu pribadi. Allah kita Allah yang ehad. Tuhan kita Tuhan yang esa. Kok malah pusing? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi nggak usah takut, sampaikan. Tuhan sedang melihat kita dari sana. Kita dilihat kudus, kita dilihat benar. Tuhan sedang melihat kita. Ya, tanamkan itu bahwa Tuhan sedang melihat kita, dan Tuhan ingin apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia lihat, anak-anakku melaksanakan nggak ya? Sama seperti ketika Allah Bapa berdialog dengan Abraham masalah keadaan di Sodom, datang sehingga mereka berperkara. Sama seperti sekarang nih, kita boleh berperkara dengan Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa ini. Ya. Tuhan mau melihat ada berapa anak-anaknya yang sungguh-sungguh punya hati untuk keselamatan bangsa ini. Kalau anak-anak Tuhan sudah tidak ada lagi, selesai kita. Itu yang dimaksud masih ada yang menahan. Karena banyak
anak-anak Tuhan yang masih sungguh-sungguh, bukan malah menghancurkan domba-dombanya. Jangan sampai kita hanya menggembalakan, tetapi domba-domba ini harus kita cetak jadi gembala. Supaya apa? Cari jiwa lagi, cari jiwa. Sehingga Tuhan melihat dari sana, ini dia akan kuberikan mahkota. Tuhan melihat loh kita sekarang. Selalu, kalau kita selalu tanamkan seperti itu, maka kita tidak berani untuk melakukan apa-apa. Begitu ini kita langsung sadar lagi, aduh aku orang benar, kok aku melakukan salah. Jadi kita tidak hidup dalam dosa. Bangkit kembali. Ya. Itulah perjuangan. Jadi kalau kita jatuh nggak apa-apa. Tuhan sedang memproses kita supaya kita bangkit lagi. Itulah perjuangan. Orang naik ke gunung begitu, ada jatuh, naik, turun lagi. Balapan juga begitu. Jadi kita sedang bertanding. Makanya di firman Tuhan, selesaikan pertandingan sampai garis akhir. Jadi nggak kudus, ya, jatuh juga, bangkit lagi terus. Pokoknya fokusnya cuma lihat itu aja, jangan lihat ke kanan kiri. Kalau kita lagi lari, nggak bisa lihat, halo gitu, nggak akan juara. Lari fokus. Bentar, halo, bentar gue lagi ini, nggak bisa begitu. Fokus. Itu anunya, ilustrasinya. Berikutnya. Apa yang terjadi, apa yang menjadi tantangan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali? Tantangannya ini, Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ini yang sedang kita bersiap untuk menghadapinya. Ini Wahyu 14 ayat 9, ini tantangan kita. Dan Bapak Ibu, kita semua nanti akan dijepit dengan apa? Kebutuhan jasmani yang sudah terbiasa dari mulai lahir. Makan disuapin. Kalau mau punya uang harus bekerja. Banyak saya mendengar, habis gimana? Ya udah. Hebat kan? Kita baru sadar sekarang, ternyata kita adalah makhluk yang sangat lemah. Justru itu kita butuh juru selamat. Kita sengaja dilemahkan. Cuman kita dibikin sombong. Cuma satu itu aja, sombong aja, oh hebat. Banyak orang sekarang kan nge-gym, badannya digede-gedein. Apa yang dia dapatkan? Sadar nggak? Jasmani itu membangun kesombongan. Untuk menakut-nakuti. Tergantung kita memandangnya. Jadi segala sesuatu membawa sombong. Misalnya saya pakai apa gitu. Apa yang saya mau? Saya mau dilihat orang tuh saya apa? Gunanya apa? Saya dipuji. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kita nggak sadari. Dunia ini membentuk kita punya kedagingan. Kedagingan ini sangat dikontrol oleh sel. Kalau kedagingan kita menonjol, berarti sel kita ada yang tidak beres. Sel itu adalah gambar Allah. Kenapa saya bilang gambar Allah? Karena saya baru paham juga, saya memahami kalau sel ini berasal dari bahasa Ibrani. TSEL. TS itu Ksada, EL itu Elohim. Jadi gambar Allah di dalam tubuh kita itu representatifnya adalah sel. Makanya harus kita jaga selnya. Jangan sembarangan makan, jangan sembarangan berpikir, jangan sembarangan hal-hal yang tidak bagus. Karena makanan-makanan yang kita masukkan itu merubah karakter. Makanan-makanan yang tersedia saat ini di dunia itu merubah metabolisme sel kita. Sehingga karakter juga berubah. Contoh, ketika badan kita memakan sesuatu, terus menerima yang katanya obat, ya, padahal itu adalah racun karena kimia buatan. Tujuannya cuma satu, jadi duit. Kita akan kembali lagi. Kita sedang menghancurkan gambaran Allah dalam tubuh. Coba bisa bayangkan. Sehingga apa? Sehingga kita gambaran Allah hancur, kemampuan kita untuk berhubungan dengan Tuhan, apa istilahnya? Kemampuan kita untuk berimajinasi pada Tuhan menjadi tidak kuat. Karena ini kekuatannya di sel. Rasa yakin Tuhan menyembuhkan kita hilang. Karena apa? Demanding kita, ketergantungan kita itu beralih kepada barang ini. Contoh misalnya, bapak dengan ibu. Kalau cuma berdua,
itu saling cari. Coba dilepas di hutan, oh nggak mau lepas. Karena demandingnya, ketergantungannya itu pada ini, kalau nggak pada ini. Tapi kalau coba kepada yang lain, pasti nggak tergantung. Nah makanya kita punya ketergantungan hanya satu-satunya yang bisa menolong kita kepada Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Tetapi di dunia ini demanding kita diambil kepada hal-hal jasmani. Kita diikat kepada hal jasmani. Makanya ilmunya apa? Kita hanya diajar ilmu material. Material itu apa? Segala sesuatu yang kelihatan mata. Yang nggak kelihatan mata kita nggak percaya. Makanya kita menjadi manusia-manusia materialistis. Karena yang materi yang sudah terbiasa kita lihat hanya bisa kita peroleh kalau kita punya uang. Ini muter-muter di situ saja. Makanya program mereka itu. Makanya ada bank, semua itu diciptakan untuk apa? Supaya kita punya ini selalu berpikir bahwa kita nabung banyak taruh di bank. Dunia mengajarkan hemat pangkal kayat, makanya tabung. Jadilah orang-orang pelit. Program orang pelit itu gitu. Kita nggak sadar kan? Siapa di sini yang nggak pelit? Ada? Saya dulu pelit. Kenapa saya nggak punya? Gitu. Saya pelit. Ngitung. Karena kalau saya punya 10, saya kurangin 3, saya bagi ke orang, berarti kurang ini. Terus mau nambah gimana? Harus pelit. Itu pendidikan dunia. Padahal apa? Allah memberkati kita pada saat kita tidur. Allah memberkati kita ketika kita banyak memberi, kita makan banyak menerima. Banyak menabur, banyak menuai. Itu konsep kemuliaan itu seperti itu. Konsep rohani itu seperti itu. Konsep spiritual ya seperti itu. Bukan pakai sama seperti Musa membelah Laut Merah, nggak pakai konsep logika. Makanya orang-orang logika kalau kita suguhkan kayak gitu, nggak bisa ngomong. Nggak akan bisa ngomong. Kematian kok bisa dihitung? Nggak bisa. Kematian mana yang bisa menghitung matematika? Saya mati karena saya punya uang ini bisa mati, nggak bisa. Oh saya mau check out, nggak bisa. Ya, kematian itu adalah protokolnya surga. Amin. Protokolnya Tuhan. Jangan coba-coba mensiasati kematian dengan cara berpikir logika. Tuhan nanti pasti dihukum, pasti dihukum. Pasti dihukum. Karena apa? Itu mengkudeta kedaulatan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Jangan pernah mengkudeta. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan menyembah binatang? Wahyu 13 ayat 15, ayat tadi yang saya sampaikan. Dan kepadanya, ini teknologi. Diberikan kuasa. Teknologi ini kan buatan manusia, tetapi kemampuan kita untuk bisa menciptakan teknologi itu adalah gambar Allah. Jadi dia bertarung dengan gambar Allah. Justru dipakai oleh iblis untuk apa? Merusak gambar Allah di dalam diri kita. Untuk memberikan nyawa kepada patung binatang, image of the beast. Ini kan ada image of the beast. Nanti ada mark of the beast. Ini. Sehingga patung binatang berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Ya. Next, forward. Nah. Dia ngomong sendiri. Kadang-kadang dia juga ada namanya apa ya? Siri. Siri. Bisa ngomong sendiri. Ya, fashion apa? Ya. Terus nanti ada yang ini loh, yang pakai begini. Tuh tahu-tahu Bapak kayak menghayal ada di mana itu. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita punya kemampuan seperti itu, tetapi dunia ini merusak sel kita sehingga kemampuan kita untuk melihat alam yang tidak kelihatan. Nah, tetapi dia simpen ilmu itu, sekarang dikasih jadi mainan, kita mulai dari waduh keren ya. Sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sel kita original, gambar Allah, kualitasnya masih kualitas obatan segala macam. Kan manusia bilang obat-obatan, padahal kita beli cuma apa? Bungkusnya doang yang katanya obat. Obat itu harusnya menyembuhkan. Ternyata di alam kitab tidak bilang obat. Hati yang gembira adalah obat. Coba kembali lagi ke Alkitab. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjurnya kenapa? Karena ketika hati gembira bersama Tuhan, apapun keadaannya, tubuh kita akan sehat karena ada hormon di dalam tubuh kita yang diproduksi oleh sel kita. Endorfin, dopamin,
oksitosin, serotonin, dan interferon, maka semuanya pasti sembuh. Manjur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Benar ini. Praktekkan dalam hidup kita. Baru kita akan bisa merasakan nikmatnya hidup. Hidup bersama Tuhan. Jadi melihat masalah itu asik. Kita kayak menikmati bermain-main sama Tuhan. Jangan dibikin tegang. Ada hal yang salah kalau kita datang kepada Tuhan terus kita merasa stres. Sama seorang anak-anak datang ke bapaknya, nungguin bapaknya, begitu bapaknya pulang disembunyi kabur. Berarti something wrong dengan bapaknya. Harusnya kita datang ke Allah dengan ada Tuhan gitu. Ini yang harus kita bangun. Ya, bikinlah senang orang dengan kita, bikinlah senang. Ya, ketemu senyum. Senyum itu penting sekali. Inilah gambar Allah. Coba lihat. Aduh, Allah tersenyum. Cari di ayatnya pasti ada tuh. Allah menghadapkan wajahnya. Bukan bilang Allah memalingkan. Yang memalingkan itu gara-gara yang disalib itu. Sesaat lamanya aja. Cuman sebentar. Hanya untuk membalaskan itu kenakalan kita. Jadi jangan hilangkan gambaran Allah. Hanya karena tertipu oleh tipu muslihat iblis. Sekali lagi, tipu muslihat. Mestinya kita melihat kebenaran. Ya, kebenaran, bukan kebohongan. Gara-gara kita ketipu, kita tidak lagi bisa melihat kebenaran. Akhirnya kita menerima kebohongan sebagai suatu kebenaran. Sekarang sedang terjadi. Cuman kita selalu dibikin tidak memahami itu. Karena apa? Kita sudah tidak mampu lagi punya frekuensi kepada Tuhan. Yang mau dirusak di dalam hidup kita adalah frekuensi kita dengan Tuhan. Saya ibaratkan radio. Radio kalau saya pergi keluar kota, saya sudah menjauh dari siaran Trijaya FM, dari ininya, range-nya, dari jaraknya, maka siaran saya akan menangkap frekuensi yang lain. Seringkali kita berjalan menjauhi frekuensinya Tuhan. Karena apa? Karena ego. Karena kita mau berjalan di luar rencananya Tuhan. Dan banyak sekali, saya pun pernah berjalan di luar rencana Tuhan. Kalau sekarang saya berdiri seperti ini, karena saya pengen Tuhan yang atur rencana saya. Bukan saya, bukan Bapak Ibu mengatur rencana hidup kita lagi. Serahkan setiap hidup kita, serahkan setiap kekhawatiranmu. Ikuti saja kemana frekuensi Tuhan lagi mainkan kita. Nikmati permainan itu. Seperti kita sendiri main mobil-mobilan. Tuhan seneng loh. Sama dengan kita. Jadi kalau kita lagi main-mainin, ada main yang senang tuh, sana lagi sini. Tuhan senang. Nah, Tuhan juga begitu, senang melihat kita. Ikutin aja. Kan kau adalah anak yang kukasihi. Gak mungkin kita susah. Gak usah mikir-mikir mau pengen mobil inilah, gak usah lah. Waktunya Tuhan kasih, tapi untuk memberkati orang lain, bukan untuk bikin kita happy. Jangan punya barang untuk menyenangkan kita. Jangan self-occupied. Jangan self-oriented kepada diri kita. Fokusnya apa? Saya melakukan ini untuk menyenangkan orang lain. Menjadi berkat. Tanya kepada diri kita, sudah berapa banyak kita melakukan hal itu dalam hidup kita. Mulai latihan. Latihan. Kelemahan kita hanya bicara teori, tapi kita nggak pernah melatih, mempraktekkan apa yang kita sudah dengarkan. Itu yang disebut apa? Mengimani dan menghidupi firman. Perkatakan kepada ini, kamu harus mengimani dan menghidupi firman. Katakan kepada kanan kiri bapak-bapak. Amin. Supaya apa? Supaya kita terbangun. Jangan cuma jadi orang biasa-biasa aja. Kita ini berbeda dengan dunia. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Dunia mau menyamakan semuanya supaya kita anak-anak Tuhan sama dengan dia. Kita nggak mau. Tolak dalam nama Yesus. Tolak. Segala kuasa-kuasa jahat yang akan menyamakan kita serupa dengan dunia ini, kita tolak dalam nama Yesus. Hari ini kita patahkan. Karena itu yang sedang terjadi. Kita mau digiring supaya sama, serupa dengan dunia, bukan serupa dengan gambar Allah. Dunia sedang menghancurkan kita untuk serupa dengan dunia.
Karena firman Tuhan bilang jangan kita serupa, tetapi dunia ini membuat serupa. Makanya yang rupa Allah di dalam diri kita mau dihancurkan, yaitu sel. Ini rahasianya. Hanya itu rahasianya dari semua firman Tuhan ini. Semua firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, rahasianya satu. Sel kita, rupa, gambar Allah mau dihancurkan. Supaya kita serupa dengan dunia ini. Ini intinya, semuanya kehidupan itu. Kembali kita menjadi kualitas serupa dengan gambar Allah. Pikirkan, hayalkan gambar-gambar. Makanya logo-logo ini juga harus ada maknanya. Ya, bayangkan logo-logo ini. Tetapi dunia sekarang sedang menyuguhkan kepada kita logo-logo, gambar-gambar. Jadi gambar-gambar itu bukan cuma sekedar gambar, betul-betul. Makanya kenapa televisi, kenapa handphone kasihnya gambar-gambar. Supaya terpatri di gini kita. Itu dia rahasianya. Gambar. Saya pun bikin begini biar gampang. Bapak Ibu ingat, gambar lagi. Ini gambar. Kita ini gambar. Makanya gambar Tuhan jangan dirusak. Udah diimani, udah diamini, jangan dirusak. Rusak gambar Allah. Nanti pulang ke rumah ngaca. Atau keluar dari sini ngaca. Apakah saya masih menunjukkan gambar Allah? Ingat ketika kita lahir ke dunia ini. Kita seperti makhluk yang dari kecil, ya, kita berasal dari makhluk supranatural. Ovum dengan sperma ketemu, tiba-tiba dia menjadi daging, terus berkembang jadi tangan-tangan. Ini kekuatan, bisa nggak dihitung pakai angka? Nggak bisa. Mengembang, akhirnya apa? Kita seperti ini sekarang. Dan kita ada di sini apa? Untuk menyatakan karya kemuliaan Tuhan. Bukan untuk buat diri kita. Bongkar semua konsep-konsep yang keliru dari ilmu pengetahuan yang kita terima. Bongkar semua. Jangan serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus pertahankan. Kita udah serupa, pertahankan. Nggak ada lagi yang kita perjuangkan. Kita sudah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus kok. Kita hanya mempertahankan. Udah dikasih. Tetapi dunia ini merusak. Setelah ini keluar ke kamar mandi. Lihat. Ngaca. Saya serupa dengan gambar Allah. Atau saya serupa dengan gambar monyet. Sadari itu. Ya, saya harus sampaikan ini. Karena saya rindu. Semua bertatap muka dengan Allah Bapa. Bukan kayak begitu. Gitu. Kita semua. Saya hanya menyampaikan. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga berdosa. I'm a sinner. That's why I need Jesus Christ as my Savior for His Majesty. Nah ini sel-sel. Jadi seluruh tubuh kita ini terdiri dari sel gambar Allah. Kenapa kita rusak? Ini yang membuat kita sulit untuk punya kemampuan sakti. Ada orang datang tiba-tiba ini. Yesus itu setelah 30 tahun dia muncul lagi. 12 tahun gak pernah ada ceritanya. Muncul lagi kemana? Dia masuk dalam roh. Nah, kemampuan itu mulai latih. Supaya apa nanti? Kita tidak takut kalau tidak dikasih makan sama dunia ini. Engkau berasal dari dunia ini. Engkau bukan berada di dunia ini, tapi engkau tidak berasal dari dunia ini. Itu yang akan membuat kita takut. Iris kuping saya, potong leher saya kalau enggak. Kita akan terbentur oleh itu. Masih mau naik pesawat, masih mau ini, masih mau itu, masih mau LV, masih mau segala macam. Ya. Masih mau kelihatan cantik di depan, cantik membanggakan diri sendiri. Sudah selesai. Kita rubah konsep. Kita melihat orang untuk apa? Memberkati orang. Kalau kita terlihat cantik, orang itu terberkati. Bukan untuk diri kita. Rubah konsepnya. Supaya kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada gambar Allah. Rubah. Takut. Bukan begitu. Kita datang menjadi penolong. Memberikan kelegaan. Memberikan ini. Ulurkan tangan. Itu konsep gambar Allah. Jangan dirubah. Tuhan udah kasih kok, tinggal kita kerjakan. Ada amin? Berjanji dalam hati, setelah kembali dari sini, saya akan kembali serupa dengan gambar Allah. Jangan serupa dengan dunia ini, amin? Dunia ini, udahlah, saya tahu rahasianya. Mau dibawa serupa dengan dunia ini, bukan serupa dengan gambar Allah. Itu aja intinya, kuncinya. Ya. Ini roh kita dimasuk dari Tuhan. Jadi yang menghidupkan kita ini frekuensi atau roh dari Tuhan. Itulah frekuensi. Jadi roh ini bekerjanya persis frekuensi. Itu cuma terminologi aja frekuensi. Tapi itu roh. Jadi apa yang kita lihat dari mata
turun ke hati. Itu roh. Makanya kalau kita lihat-lihat hal yang menakutkan, dari mata turun ke hati. Gambar. Itulah yang sedang terjadi semuanya. Saya berharap pada ngerti. Kalau tidak ngerti, saya akan kasih ngerti. Cuman itu permainannya. Permainan iblis itu permain gambar. Film. Malah banyak televisi yang menyiarkan mencari setan, mencari ini, dunia gaib. Wah, udah gila. Itu tanda bahwa apa? Itu pun sudah dipakai. Itu tanda apa? Bahwa mereka sekarang menampakkan karakter aslinya. Tapi jadi duit. Coba. Sudah ini jadi duit, mau jadi apa? Tidak ada kekurusan. Dan saya tahu semua. Terus lanjut. Nah, ini yang mau dirusak. Gambar Allah. Lihat, ada teknologi yang punya logo mirip-mirip. Mirip-mirip seperti itu. Gak usah diucapin. Mirip. Itu lambang, simbol bahwa yang merah itu simbol dari sel. Yang ini saya sudah menyampaikan di beberapa tempat, tapi saya harus ingatkan karena itu yang Tuhan sampaikan. Ternyata sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Sel kita mau dihancurkan, mau dicengkram oleh apa? Teknologi. Nanti sudah ada di ayatnya, teknologi. Ini adalah gambaran sel darah putih, limfosit. Ya. Jadi penyakit yang ada dalam hidup kita cuma satu masalahnya. Jaga diri nggak kita? Percaya sama saya, kalau kita punya stamina. Stamina itu apa? Gambaran. Staminanya kuat itu karena gambar Allah di dalam diri kita. Tetap kita pelihara. Amin. Jadi jangan takut sama segala macam ketakutan yang tercipta dengan hal-hal yang kita dengarkan itu. Jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Yang kita serang itu iblis sebenarnya, bukan siapa-siapa. Tipu muslihatnya. Dia bermain dengan segala macam animasi, dia bermain dengan segala macam cara-cara yang membuat kita nggak sadar bahwa dia sedang melakukan tipu muslihat. Kita kasih lihat gambar, kasih dengar terus, omongin. Kita bukan omongin yang memberkati, bukan omongin mengenai firman Tuhan, malah bicara, itu ini. Aduh, bicara firman Tuhan. Makin sering kita ucapkan itu akan menjadi dirimu. Apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Apa yang kau perkatakan itu yang akan terjadi. Ketakutan akan menghampirimu. Dan semuanya. Karena itu hanya senjata. Makanya di Alkitab kan jangan takut. Apa yang ini akan menghampiri dan sebagainya. Intinya itu. Tujuannya apa? Cuma satu. Mau menghancurkan sel. Sel ini bahasa Ibrani, ingat ya. Sampaikan kepada orang-orang. TSEL. Itu aslinya. TS itu kebenaran. EL itu Elohim. Selesai. Ya. Bagikan itu. Hampir tidak ada yang menyampaikan begini. Bagikan kepada semua. Dan itu yang mau dirusak oleh iblis. Supaya kita serupa dengan dunia. Makanya kita disuruh kejar angka. Supaya apa? Kita jatuh dalam kejahatan. Makanya akan segala kejahatan, cintakan uang. Uang yang kita cari bukan uangnya toh. Apanya? Angkanya. Sama dengan bilangan. Itu. Jadi kalau kita greedy sama angka, kita nggak beda dengan binatang. Ada firmannya kok, bukan saya ngomong. Jadi saya nggak boleh difitnah karena ada firmannya. Apa yang dimaksud dengan tanda? Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak tadi kan ada tantangannya. Sampaikan tantangannya adalah itu bagi yang menerima tanda. Tidak seorang pun. Kalau yang menerima tanda sama seperti gini. I'm coming soon. Kapan? Waktunya hanya Dia yang tahu. Amin. Jadi nggak usah diperdebatkan dengan kebodohan kita. Kita ini berdebat padahal kita goblok yang minta ampun. Kita goblok yang minta ampun. Tetapi kita sombong. Dan akhirnya kita saling sikut menyikut. Untuk apa? Meminta pengakuan bahwa saya yang hebat. Padahal di mata Tuhan kita adalah kekejian. Ya. Berikutnya. Nah ini. Perhatikan. Perhatikan di sini. Ini bos BCA. Bank Digital BCA siap operasi pertengahan tahun. Kapan itu? Ya nggak usah ditunggu. Kalau mau masuk kelompok itu, silakan ditunggu. Silakan itu. Kalau mau masuk ya. Cuma bertanya, Tuhan berkenan tidak? Itukah? Ini adalah pemisahan. Kenapa? Karena kalau sudah centralized, artinya kita harus mengikuti. We are under control of them. Nah, BI, KJ, dan sebagainya. Ya. Tidak usah pusing. Mau sekarang,
Mau tahun, pertengahan tahun, mau akhir tahun, nggak usah pusing. Tentukan keputusan pilihan kita. Ya. Kalau ini yang dibilang fokus, jangan gentar gara-gara semua itu. Lihat, ada persyaratan yang harus kita terima. Apakah saya fitnah? Oh, data ada kok. Kan minta data, datanya saya ini kan kok. Cuman apakah kejadiannya seperti ini? Tanya Roh Kudus, minta hikmat. Ya. Tapi kalau saya ini sedang berproses menuju pada penggenapan Wahyu 13 ayat 17. Injil Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas.
Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia.